ada haru di relung hatiku, segala mimpi-mimpi indah yang ku damba kini nyata, hadir pendamping hidupku. Segala cintaku ku berikan hanya kepadanya. Jagalah suci cinta ini, biarlah kekal dan abadi. Ciptakan bahagia kami. Terima kasih padamu Tuhan, Kau berikan anugerah terindah di dalam hidupku. Kau satukan kami dalam satu cinta, di dalam cintamu. Berkatilah janji kami, berkatilah janji suci, hidup saling setia, berjalan bersama, meraih bahagia. Biarlah dunia melihat indahnya cinta. Romo Yohanes Gunaryadi PR yang sangat kami hormati, perkenankanlah saya atas nama keluarga Bapak Laurentius Agus Kristiono dan Bapak Joko Suwardono menyerahkan putra-putri kami, Bernardus Barep Chandra Praditya dan Yohebet Intan Waingati, untuk meneguhkan perkawinan mereka menurut tata cara Gereja Katolik yang kudus. Kami mohon agar pernikahan mereka diberkati Allah melalui perantaraan Romo, serta didukung oleh doa restu umat yang hadir di sini. Semoga Allah selalu menyertai dan membimbing perjalanan hidup berkeluarga mereka. Atas kesediaan Romo, kami mengucapkan terima kasih. Terima kasih Ibu Bapak, keluarga yang menghantar kedua saudari-saudara kita, yakni Bernardus Barep Chandra Praditya dengan Yohebet Intan Waingati. Mereka telah mengambil keputusan untuk hidup bersama sebagai suami istri. Kita akan menyaksikan janji suci yang akan mereka ucapkan. Saudari-saudari yang terkasih, maka dengan ini saya akan memenuhi apa yang menjadi permintaan keluarga serta saudari-saudara sekalian. Mari bersama-sama kita menghadap Allah, sumber segala cinta kasih, ke altarnya yang suci, untuk memohon kemurahan dan kebaikan bagi kedua calon mempelai ini. Ke depan altar aku melangkah, seraya bermada gembira ria, saat bahagia, hari yang mulia, hari yang penuh kenangan.
Tuhan berkenan pada yang hina, seluruh hidup aku abdinya. Tuhan berkenan pada yang hina, seluruh hidup aku tetap jadi abdinya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu Dan bersama rohmu. Saudari-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Selamat pagi berkah dalam. Saudari-saudara, dalam masa pandemi ini, kedua saudara kita ini mengambil keputusan untuk mengikat relasi kasih yang mereka bangun, menyediakan diri menjadi rekan kerja Allah dalam kehidupan. Maka mari kita dukung dengan doa-doa kita. Kita masuk semakin dalam misteri agung yang kita rayakan bersama Allah Sang Pencipta hidup, Sang Sumber cinta yang akan memberikan berkat atas relasi kedua saudari-saudara kita ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Engkau datang memanggil orang yang berdosa. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Engkau duduk di sisi Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah Pencipta yang penuh kasih, Engkau telah menuntun kedua hamba-Mu, Bernardus Barep Chandra Praditya dan Yokebed Intan Wengati ini dalam perjalanan untuk saling mengasihi. Kami mohon berkatilah cinta dan keinginan luhur mereka untuk saling mengikat janji perkawinan di hadapan-Mu. Buatlah mereka pantas dan kudus agar mampu menjadi tanda kehadiran-Mu yang nyata. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan pewartaan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Kejadian. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya itu kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara,
dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang anak laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Demikianlah Injil Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Dan apabila engkau menikmati hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu laksana tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Semoga Tuhan memberkatimu seumur hidupmu. Kita bangkit berdiri mendengarkan Injil Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Maka datanglah
orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, khususnya Chandra dan Yuke, betul ya? Mengucapkan namanya harus hati-hati, enggak kepleset. Selamat pagi, berkah dalam. Selamat pagi. Saya bertanya kepada Chandra, Chandra, kamu antara tongseng sapi dengan gulai kambing lebih suka mana? Antara nih tongseng sapi dengan gulai kambing. Nah, saya lebih suka yang kambing, Romo, gulai yang kambing. yang kambing, Iya. yang kambing. Ya. Kalau Yuke, antara tongseng sapi dengan sengsu. Neng kendal raya neng. Saya lebih suka sengsunya, Mas Romo. Sengsunya. Oh. Ra ono ning doyan nih. Nanti kalau ulang tahun perkawinan jangan lupa ya sengsu. So aku diundang. Coba ya sekarang Chandra. Tadi kan lebih suka gulai kambing, gitu ya. Nah, kalau kamu makan gulai kambing, ketika kamu jajan, kamu nembung di dalamnya itu, kamu nembung macam apa? Balung, daging, kulit, gajih, pon apa nih? Yang jelas gajih, Romo. Gajih. Iya. Kenapa karena suka gurih, Romo? gurih? Wah, ini ada yang dari kesehatan apa tidak ini ya? Memang itu enak ya, tetapi dari kesehatan tampaknya tidak ideal. Makan gajih ya. Kalau apa itu Yoko? Tadi lu suka sengsu ya. Kamu lebih suka daging apa balungnya? Daging, Romo. Daging. Daging ya, yakin ya? Bener. Bener, Romo, lebih Yahud. Kropoti balungannya kayak. Suka juga ya? Ya, tapi lebih suka daging. Bapak Ibu, saudari-saudara, coba Ibu Bapak yang membawa teks ini ya. Kita bisa membuka dari halaman 2 sampai dengan 3. 2 sampai dengan 3. Bacaan yang pertama itu dikutip dari kitab Kejadian bab 2. Bapak Ibu, ketika saya merenungkan ini, saya tertarik kepada satu, kata sepadan itu disebut 2 kali dalam perikopa itu. Kemudian kata satu disebut juga 2 kali dalam perikopa itu, kata satu. Kemudian kata sepadan itu saya renung-renungkan dalam perikop dalam kalimat di bawahnya itu muncul ada suatu
proses bagaimana penggambaran penulis kitab suci menggambarkan wanita diciptakan, yakni diambil dari tulang rusuk. Tulang rusuk diambil dari tulang. Nah, kita kembali ke makanan yang mereka sukai. Mereka kalau makan antara daging dengan tulang, itu kebanyakan akan memilih daging. Daging mungkin juga ano template ane gajih mungkin ya. Mangan kok balungan. Ya nggo cemil-cemilan ya. Tapi kalau untuk itu makanan beneran, apalagi misalnya untuk menghormat orang jamuan, itu ya umumnya kebanyakan akan lebih suka daging. Harganya juga jelas lebih mahal daging. Lalu kalau itu kita bawa, saya tidak bertanya apa yang membuat Chandra jatuh cinta kepada Yoga. Lalu saya juga tidak bertanya Yoga kok iso seneng karo Chandra iki kepiye? Lara-larae. Zaman aku neng kene mbiyen urung ono cerita kok ngono kuwi. Padahal baru 1 tahun yang lalu saya meninggalkan tempat ini. Ning ngerti-ngerti kok wis ngerti-ngerti wis semacam itu. Tetapi anggaplah ini pengandaian saya benar, ketika seorang itu menyukai, seorang pria menyukai seorang wanita menyukai seorang pria, itu yang akan tampak secara fisik, yang dilihat, dikagumi, orang mengatakan itu ganteng, itu cantik, adalah melihat dagingnya. Wah, pipinnya gembur-gembur, aku seneng banget Romo. Wah, bodinya itu Romo, semacam itu ya. Daging ya. Anda bayangkan kalau seorang manusia itu tanpa daging. Saya tidak tahu apakah Yoga bisa jatuh cinta kepada Chandra. Bayangke Chandra rano dagingnya blas. Kulit-kulit itu eneng. Pokoknya mau ngerongkong laku. Medeni ya. Mungkin kita foto pakai masker atau tidak rano bedane. Siji dengan yang lain itu kalau itu tidak pakai daging, tidak pakai kulit, hanya kerongko saja. Satu dengan yang lain itu tidak bisa dibedakan. Jenenge tengkorak ya kaya ngono kuwi, tidak bisa dibedakan. Tetapi Bapak Ibu, unik bahwa dalam kitab Kejadian wanita diciptakan dari tulang rusuk, bukan daging. Penggambarannya, daging itu hanya digunakan untuk menutup tempat yang tadinya dari tulang rusuk pria, copot. Ini penggambaran ya, jangan bayangke rusuknya dipotol tenan ya, itu penggambaran kitab suci, refleksi. Kemudian setelah dijupuk dadekke manusia, wanita, lalu ditutuplah dengan daging. Tetapi kemudian Bapak Ibu, saudari-saudara, dalam akhir dari perikop ini lalu muncul menempatkan dalam suatu kesejajaran antara tulang dengan daging. Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Bapak, Ibu, dan saudari-saudara, ini bisa menjadi suatu refleksi yang baik bagi kita. Manusia diciptakan oleh karena kemahakuasaan Allah dengan rencana-rencana yang indah dan sampai kapanpun itu tidak akan berubah. Masa pandemi dengan virus yang sudah semikian lama itu kita hadapi, ini tidak akan merubah rencana Allah untuk menjadikan semuanya baik adanya. Mungkin ada suatu saat kita mengalami kegagalan, kegalauan, kekalutan, kesedihan apapun, situasi segenting apapun tidak akan mampu merubah rencana Allah menjadikan segalanya baik adanya. Bapak, Ibu, saudari-saudara yang terkasih, namun justru penggambaran yang digunakan adalah dengan tulang. Tulang itu bisa jadi menggambarkan suatu kekuatan. Manusia tanpa tulang, daging
tanpa rongko kita tidak bisa membayangkan seperti apa. Bukan seperti ubur-ubur itu ya, kembang kempis tidak ada tulangnya. Simbol kekuatan, tetapi juga sekaligus itu adalah simbol kerapuhan kita sebagai manusia. Maka saudari-saudara, yang ingin kita tegaskan adalah bahwa yang tampak di hadapan candra terhadap yoga adalah daging. Yang tampak di depan yoga terhadap candra adalah daging. Tetapi bahwa yang namanya yoga dan candra itu adalah dua-duanya. Ada daging, ada tulang. Yang semuanya menggambarkan satu kesatuan di mana Allah mencipta kita manusia dalam segala keindahannya, tetapi juga sekaligus kita diciptakan dalam aneka macam kerapuan hidup. Inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Artinya pria dan wanita menjadi satu. Maka dalam perikop ini muncul kata satu, itu diulang 2 kali. Nah, menjadi istimewa lagi kalau kita geser ke bawahnya Injil Matius. Kata yang berunsur satu itu disebut 4 kali. 4 kali. Bersatu dengan istrinya menjadi satu daging. Bukan 2, melainkan 1. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kalimat dengan kata dengan unsur kata satu diulang 4 kali. Maka ini juga menjadi refleksi bagi kita bahwa suami istri disatukan Allah dalam ikatan perkawinan. Mereka bukan lagi 2 tetapi 1. Nah, di banyak tempat sering kita diajak untuk berefleksi dalam kacamata masyarakat umum, termasuk dalam surat KK. Kalau ditanya dalam satu keluarga, siapa yang menjadi kepala keluarga di rumahmu, maka spontan orang akan menjawab bapaknya. Nanti kalau sudah mereka punya kakak, ditanya kepala keluarga siapa, otomatis akan disebut Chandra. Tetapi bapak ibu itu adalah di dalam KK, yang tertulis di KK memang peraturan pemerintah seperti itu. Tetapi dalam refleksi gereja, ketika mendampingi pasutri-pasutri yang berumah tangga, yang disebut kepala rumah tangga itu bukan suami. Bukan suami, bukan istri. Kepala rumah tangga adalah suami istri. Suami istri. Keduanya satu daging, sepadan, disebut 2 kali dalam perikop kitab Kejadian yang diperdengarkan kepada kita. Maka suami istri itu sungguh sepadan, bukan hanya dalam rumusan kata-kata saleh dalam kitab suci, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan rumah tangga. Maka saudari-saudari yang terkasih, kita berdoa nanti agar Chandra dan Yoga mereka sungguh berdua menjadi kepala rumah tangga, seia sekata. Yang namanya sering terjadi perbedaan itu lumrah, yang namanya ada konflik-konflik ya itu lumrah, yang namanya ada hal yang sulit dalam hidup rumah tangga ya lumrah. Saya sering mengatakan kepada banyak keluarga, kalau sebelum menikah orang itu ikut KPP, kalau dalam Katolik istilahnya KPP ya, katekese persiapan nikah. Mungkin di gereja yoga istilahnya mungkin katekisasi atau apa semacam itu. Nah, kalau ada keluarga yang mengatakan keluargaku itu tidak punya masalah, maka saya mengatakan kepada keluarga itu artinya keluarga itu belum lulus KPP. Belum lulus KPP. Ketika orang itu lulus KPP, dia akan mengenal masalah hidupnya. Dia akan dapat mengenal apa-apa yang menjadi dinamika hidup dalam rumah tangga dan mengatakan
bahwa rumahku adalah rumah yang menjadi surga bagiku, menjadi berkat bagiku, tetapi juga aku akui dalam suatu perjuangan bersama menuju kepada kebaikan-kebaikan dengan segala dinamika hidup di dalamnya. Tidak ada keluarga yang tidak punya masalah. Masalah adalah bagian dari dinamika bagaimana orang membangun diri dan hidupnya. Saudari-saudari yang terkasih, mari kita mohon rahmat agar apa yang menjadi niat baik dari Chandra dan Yoke sungguh-sungguh diberkati Allah. Mereka dapat hidup dengan penuh kesetiaan, penuh ketangguhan dalam situasi apapun, dan muncul dari keluarga mereka pribadi-pribadi yang kelak siap berjuang untuk aneka macam kebaikan-kebaikan pada zamannya. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Saudari-saudara yang terkasih, setelah kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, kini tiba saatnya upacara pokok yakni pengucapan janji suci akan segera dilangsungkan. Kedua saudari-saudara kita ini telah didamping oleh para saksi yang akan mensupport serta mendoakan niat-niat baik dari mereka. Maka sebelum dilangsungkan janji nikah suci ini, silahkan Anda berdua mengungkapkan isi hati Anda di hadapan imam, para saksi, dan seluruh umat yang hadir di sini. Romo yang kami hormati, kami percaya bahwa karena kasih dan kuasa-Nya, Tuhan telah mempertemukan dan mempersatukan hati kami berdua dengan sepakat dan memutuskan untuk saling memilih sebagai teman hidup dan bersatu hati untuk bersama membina sebuah keluarga. Maka sekarang kami mohon kesediaan Romo untuk meresmikan hubungan kami sebagai suami istri menurut tata cara Gereja Katolik. Terima kasih apa yang Anda ungkapkan. Kita semua mendengarkan dengan baik. Namun sebelum perkawinan diresmikan, perkenankan saya kembali secara publik menanyakan kesungguhan Anda sekali lagi terhadap apa-apa yang menjadi hal pokok dalam perkawinan di dalam gereja. Saudaraku Bernardus Barep Chandra Praditya, apakah Anda hendak melangsungkan pernikahan ini dengan tulus dan sepenuh hati? Iya, dengan tulus dan sepenuh hati. Bersediakah Anda mencintai pasangan hidupmu dalam suka dan duka, untung dan malang sepanjang hidupmu? Ya, saya bersedia. Saudariku Yokebet Intan Waingati, apakah Anda hendak melangsungkan pernikahan ini dengan tulus dan sepenuh hati? Ya, dengan tulus dan sepenuh hati. Apakah Anda bersedia mencintai pasangan hidupmu dalam suka dan duka, untung dan malang seumur hidupmu? Ya, saya bersedia. Apakah kalian bersedia menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sebagai seorang Kristiani yang baik? Ya, kami bersedia. Terima kasih kesediaan Anda. Kini tiba saatnya pengucapan janji suci perkawinan. Silahkan Anda bisa melepas masker dan berdiri saling berhadapan. Saling pegang tangan kanan dengan lantang
ucapkan janji suci perkawinan. Bapak Ibu, kita semua akan menjadi saksi peristiwa kudus ini. Saya undang Anda semua untuk bangkit berdiri. Saya, Bernardus Barep Chandra Praditya, memilih engkau, Yokebet Intan Wohing Ati, menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya, Yokebet Intan Wohing Ati, memilih engkau, Bernardus Barep Chandra Praditya, menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Atas nama gereja, di hadapan para saksi serta hadirin sekalian, saya menegaskan bahwa pernikahan yang telah diresmikan ini adalah pernikahan Katolik yang sah. Semoga perkawinan ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan bagi kalian berdua. Yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Amin. Allah, sumber kekuatan dan kesetiaan yang sempurna, berkatilah kedua cincin ini yang merupakan tanda kesetiaan dan cinta kasih hamba-hambamu ini yang tidak berkesudahan, yang mereka janjikan pada hari bahagia ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Chandra, kenakan cincin ini pada jari manis istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan yang kekal padanya. Yokebet Intan Wohing Ati, terimalah cincin ini sebagai lambang cinta dan kesetiaanku kepadamu. Di hadapan altar yang suci ini, kita saling serah diri. Di hadapan altar yang suci ini, Yoke, terimalah dan kenakan cincin ini pada jari manis suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan yang kekal padanya. Badai taufan segala Bernardus Barep Chandra Praditya, kenakanlah cincin ini sebagai tanda kesetiaanku dan cinta kasihku kepadamu. Tuhan kan memberi jalan serta cahayanya. Semoga ikatan cinta kasih kalian berdua yang diresmikan dalam perayaan ini menjadi sumber kebahagiaan sejati demi keluhuran namanya kini dan sepanjang segala masa. Amin. Berlayar dalam bahtera, Tuhan bimbinglah kami berdua, hidup seturut sabdamu. Chandra dan Yoko, Anda berdua sekarang telah resmi sebagai suami istri untuk membangun rumah tangga baru yang akan kalian perjuangkan.
Kini tiba saatnya bagi kalian berdua untuk mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua dan mohon doa restu atas niat baik kalian. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doa ku berseru, tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Tuhan yang makasih, berkatilah kitab suci salib rosario ini. Semoga salib ini selalu menjadi tanda kekuatan dan kehadiran Kristus di tengah warga mereka dan mengobarkan cinta serta semangat pengorbanan yang tak berkesudahan di hati mereka. Semoga kitab suci ini selalu menjadi inspirasi bagi hidup keluarga mereka, dan rosario ini semoga juga menjadi tanda dan sarana kehadiran Bunda Maria yang senantiasa melindungi dan menjadi teladan bagi keluarga ini, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Anak-anakku, kitab suci ini adalah ungkapan warisan iman kami. Jadikanlah kitab suci ini sebagai inspirasi hidup kalian dalam membangun keluarga. Semoga tradisi iman Kristiani yang kami wariskan ini juga kalian teruskan kepada anak-anak kalian. Semoga salib menguatkan hidup perkawinan kalian. Jadikanlah Kristus sebagai pusat hidup kalian dan timbalah kekuatan darinya dengan saling membagikan cinta
sepanjang hidup kalian. Jadikanlah pula rosario ini sebagai sarana untuk mendaraskan doa tiada putus-putusnya, sehingga kalian dapat belajar dari Bunda Maria yang selalu setia dalam hidupnya. Saudari-saudara, sekarang kita mengaturkan doa-doa permohonan kita kepada Allah. Tuhan telah berkenan menyempurnakan dan menguduskan cinta Bernardus Barep Chandra Praditya dan Jokebet Intan Wongingati. Maka sambil mengenangkan anugerah kebaikan dan cinta istimewa yang telah mereka terima, marilah kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Semoga Bernardus Barep Chandra Praditya dan Jokebet Intan Wongingati yang baru saja dipersatukan dalam perkawinan suci selalu dikaruniai kesehatan jiwa dan raga. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah dan kabulkanlah doa kami. Semoga Tuhan yang memberkati perkawinan di Kana melalui kehadirannya senantiasa menjaga pasangan Bernardus Barep Chandra Praditya dan Jokebet Intan Wongingati agar selalu setia pada janji perkawinan mereka. Marilah kita mohon. Ya Ya Tuhan, dengarkanlah dan kabulkanlah doa kami. Semoga cinta mereka berbuah dan menjadi sempurna. Semoga mereka dapat saling mendukung dalam damai dan saling membantu, serta sebagai orang Kristiani mereka dapat menjadi saksi Injil. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah dan kabulkanlah doa kami. Semoga umat Allah tumbuh dalam keutamaan, dan semoga semua orang yang berbeban berat dapat kekuatan dari rahmat Allah. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah dan kabulkanlah doa kami. Ya Tuhan, utuslah roh cinta kasih-Mu atas pasangan yang berbahagia ini, agar mereka menjadi sehati dan sejiwa. Jangan biarkan ada sesuatu pun mengganggu kebahagiaan mereka, karena Engkaulah yang telah memberkati mereka. Jangan biarkan pula mereka terpisah, karena Engkaulah yang telah mempersatukan mereka dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di
dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Saudari-saudara, sekarang kita satukan hati kita berdoa mohon berkat atas mempelai ini. Ya Allah, dengan kuasa-Mu, Engkau telah menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Setelah mengatur awal mula alam semesta dan menciptakan manusia menurut citra-Mu, Engkau pun menetapkan bagi laki-laki seorang perempuan sebagai penolong yang tak terpisahkan. Mereka bukan laki dua, melainkan satu daging, dan Engkau mengajarkan bahwa yang sudah dipersatukan tidak boleh diceraikan. Engkau telah menguduskan ikatan perkawinan dengan misteri yang begitu luhur. Di dalam Engkau, perempuan bersatu dengan laki-laki, dan dengan berkat yang tidak bisa ditiadakan oleh apapun, tidak oleh kutukan dosa asal, tidak pula oleh hukuman air bah. Pandanglah dengan rela hamba-hambamu ini yang setelah menjalin persekutuan perkawinan, mereka tetap mengharapkan berkat dan perlindungan-Mu. Curahkanlah anugerah Roh Kudus ke atas mereka, agar mereka tetap setia dalam ikatan perkawinan karena kasih-Mu yang dicurahkan ke dalam hati mereka. Penuhilah hamba-Mu Yokebed Intan Waingati, mempelai perempuan ini, dengan rahmat cinta dan damai. Semoga ia mengikuti teladan-teladan para perempuan kudus yang dipuji di dalam kitab suci. Semoga hati Bernardus Barep Chandra Praditya suaminya tertambat padanya, dan dia diterima sebagai pasangan hidup yang sepadan. Semoga ia mendampingi dengan rasa hormat yang pantas dan senantiasa mencintai gerejanya. Maka kami mohon kepadamu ya Tuhan, semoga hamba-hambamu ini tetap tinggal dalam ikatan iman dan pelaksanaan hukum-hukum-Mu. Semoga mereka yang sudah dipersatukan sebagai suami istri menjadi orang-orang terpandang karena kesempurnaan perilaku hidup mereka. Semoga mereka yang telah diteguhkan oleh Injil menjadi saksi Kristus yang baik di hadapan semua orang. Semoga mereka mendapat keturunan menjadi orang tua yang patut dicontoh karena kebajikan dan boleh melihat cucu-cucu mereka. Akhirnya, semoga mereka mencapai usia lanjut dan masuk ke dalam kehidupan para kudus di dalam kerajaan surga dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan, lindungilah hamba-Mu ini. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudari-saudara, persiapkanlah diri untuk menerima tubuh Kristus. Inilah anak domba Allah yang menebus dosa-dosa kita. Berbahagialah kita semua yang diundang masuk dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus yang kita santap ini mengantar kita semua sampai kepada hidup yang kekal.
Tiada kata yang dapat terucap untuk mengungkapkan bahagia saat kau ucapkan janji setia di depan altar suci hari ini. Bahagia aku pun tak terkira saat kau balas janjiku untuk setia dalam kasih dan cinta berdua saat ini selamanya. Terpujilah kau, Terpujilah Yesus Tuhan, karena kasih-Mu yang terindah Engkau satukan kami berdua di dalam kasih cinta. Semoga Engkau bimbing untuk mengarungi kehidupan, biar nama-Mu kami puji dan kami sembah. Tuhan, terimalah janji setia kami. Saudara-saudara, kita dengarkan satu dua kata dari wakil keluarga. Tidak ada kata yang lebih indah untuk kita ucapkan kecuali puji syukur bagi Tuhan atas penyelenggaraan dan berkat-Nya. Upacara pemberkatan peneguhan perkawinan yang suci dan agung ini telah terlaksana dengan baik. Maka dengan tulusan hati dan rasa penuh syukur itulah, mewakili keluarga Bapak Laurentius Agus Kristiono dan keluarga Bapak Joko Suwardono, kami mengaturkan beribu-ribu terima kasih. Pertama, pada yang sangat kami hormati Romo Yohanes Sunaryadi PR yang telah berkenan memimpin upacara suci agung ini. Juga kepada para saksi, terutama Bapak FX Suherman, para pelayan liturgi, juga tim IT Komsos Paroki Santo Antonius Padua Kendal atas dedikasinya sehingga live streaming saya yakin bisa berjalan dengan baik. Kami aturkan pula ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang hadir mendukung dalam doa bagi kedua mempelai yang berbahagia ini. Semoga berkat Tuhan terlimpah atas kita sekalian. Terima kasih. Pada Chandra dan Yoga, selamat, sudah lega, selamat berjuang. Pak Agus keluarga, selamat. Bu Vera, lalu Bapak Ibu Joko, Derek Bingah, sedaya kanugrahan menika. Terus kita sengguyung kekalih sederek kita menika panganten menika kanthi sembayang-sembayang kita. Bapak Ibu sekalian, sekarang kita persiapkan diri kita untuk menerima berkat pengutusan dari Allah. Saya undang Anda semua bangkit berdiri.
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semogalah Bapa yang kekal memelihara kalian dalam cinta kasih dan kerukunan, supaya damai Kristus nantiasa tinggal dalam diri dan dalam rumah kalian. Amin. Semoga kalian diberkati dengan keturunan, memperoleh penghiburan dari para sahabat dan kenalan, dan hidup dalam damai sejati dengan semua orang. Amin. Semoga keluarga baru ini senantiasa menumbuh suburkan semangat berbagi, dan selalu meneladan keluarga kudus Nazaret. Amin. Semoga saudari-saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan perkawinan ini telah selesai. Syukur kepada Allah. Kita mewartakan kebaikan Allah, kita diutus. Amin. Keluarga Nazaret, keluarga kudus, Yesus, Maria dan Yosef, rukun damai bahagia. Keluarga kudus, teladan dan pelindung segenap keluarga Kristiani, di bawah naunganmu kami serahkan keluarga kami. Bila hidupmu kami renungkan kembali, tergeraklah hati kami untuk menimba semangatmu. Bapa Yusuf dan Bunda Maria, sejak terbentuknya keluargamu, nyatalah kesediaan untuk saling menerima dan mendukung, yang ditopang oleh tanggapanmu atas panggilan Allah. Seluruh perjuangan hidupmu diwarnai oleh iman, ketulusan dan kerendahan hati, ikut membantu menangkap kehendak Allah yang terwujud dalam tanggung jawab dan cintamu kepada Yesus. Dalam hidup tersembunyi di Nazaret, Bapa dan Bunda bekerja keras, membanting tulang dan hidup sederhana. Asuhlah kami untuk menyambut kehadiran Yesus di antara kami, menciptakan keheningan di tengah kesibukan, berani menyimpan sabdanya di dalam hati, sebagai pegangan hidup persaudaraan sehari-hari, mau bekerja sama, saling membantu dan meneguhkan, dan bukan menambah penderitaan. Tuhan Yesus, semoga berkat kedudukan-Mu sebagai titik temu dalam keluarga kami, kami bersedia meluangkan waktu untuk saling bertemu, menjalin relasi manusiawi yang matang, sehingga rumah kami terasa damai, aman, tentram, dan penuh kasih sayang. Ajarilah kami untuk mengambil sikap yang tepat antara tugas dan kepentingan pribadi maupun keluarga. Keluarga Kudus Nazaret, kami percaya bahwa dengan menimba semangat hidupmu, semakin terpancarlah dari hidup kami kesaksian dan pewartaan mengenai kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Amin.
Today I will walk with my hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid, for He will be there, for He will be there every moment to share on this wonderful day He has made. Today I will walk with my hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid, for He